Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di channel Kabar Musafir Elite ya. Udah lama nggak upload ya, jadi agak sedikit kaku lagi. Oh ya, jadi video ini berawal dari ada beberapa lah ya yang WhatsApp ke saya menanyakan bagaimana cara membuat PSU untuk power ampli ya. Jadi berapa biji elko-nya, terus diodanya pakai yang berapa ampere dan lain sebagainya. Banyak juga yang nge-WhatsApp ya. Jadi kebetulan ini lagi ngerakit atau merangkai elko ya untuk power supply. Jadi saya sekalian bikin videonya juga. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mensubscribe channel ini. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya, nggak dipungut biaya. Nah, oke, kita langsung saja. Jadi sebenarnya untuk merakit PSU itu mudah ya, mudah bagi yang sering merakit. Tapi bagi sebagian orang yang baru pertama kali ataupun lagi belajar lah ya, ini merupakan hal yang sedikit agak susah, membingungkan juga ya, menentukan elko-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak ada salahnya saya share kepada rekan-rekan yang berniat belajar ya. Jadi untuk membuat PSU itu sebenarnya simpel ya. Ini PSU-nya khusus buat yang pakai trafo ya, bukan SMP/S. Jadi untuk yang pakai trafo sebenarnya dengan bahan trafo, terus dioda bridge ya, dan elko udah bisa membuat power supply. Tapi semuanya itu ada perhitungan juga ya, nggak asal rakit ya. Nah, jadi yang pertama itu yang disiapkan yaitu trafo ya. Terserah trafonya, sesuaikan aja voltase sama ampernya. Terus yang kedua itu dioda bisa memakai yang dioda sisir atau pakai dioda bridge yang seperti ini. Yang penting kualitasnya bagus ya. Terus yang kedua itu elko juga sesuaikan dengan spesifikasi trafo yang digunakan ya. Nah, karena saya ambil contoh yang sekarang ini saya kerjakan itu trafonya 20 ampere 55 volt CT ya. Jadi untuk yang membuat PSU untuk ampli yang berdaya besar, diusahakan memilih komponen yang kualitasnya bagus, jangan yang abal-abal ya gitu. Nah, bahan udah disiapkan, trafo, dioda dan elko, tinggal waktunya merakit ya. Nah, sebelum merakit itu alangkah baiknya diperhitungkan juga ya masalah elko dan diodanya. Spesifikasi trafo udah kita tentukan, misalkan 30 ampere 55 volt CT. Untuk diodanya itu memakai dioda yang rating dayanya itu di atas rating ampere trafo. 30 ampere trafonya, berarti untuk dioda harus di atas 30 ampere ya, ataupun sama 30 ampere. Bagi yang nggak ada dioda yang 30 ampere bisa di paralel, misalkan 20 ampere di paralel jadi 2 ya. Jadi ampernya nanti naik 25 ampere kali 2 jadi 50 ampere. Semakin tinggi rating daya dioda, semakin dingin juga diodanya ya. Nah, makanya di sini saya memakai dioda 25 ampere itu di paralel
biar sedikit lebih dingin ya. Terus elko pun sama. Untuk perhitungan elko saya memakai yang sederhana aja, karena walaupun kita memakai perhitungan yang rumit, hasil akhirnya tidak jauh berbeda dengan perhitungan yang sederhana ya. Nah, ini perhitungan sederhana yang biasa saya terapkan apabila membuat power supply itu. Untuk elko 1 ampere sama dengan 2200 mikrofarad. Itu standar saya yang sering digunakan kalau membuat PSU ya, rangkaian PSU. Jadi 1 ampere itu 2200 mikrofarad. Ada yang memakai 3300 mikrofarad ya. Tapi saya ambil minimalnya itu 1 ampere 2200 mikrofarad. Apabila kita memakai 30 ampere berarti 2200 mikrofarad dikali 30, hasilnya 66.000 mikrofarad. Jadi elko-nya itu karena di pasaran yang umum misalkan 10.000 bisa memakai 6 ya. 6 biji di paralel semua. Apabila tegangannya CT tinggal dikalikan 2 karena ada 2 tegangan ya. Ada 2 keluaran tegangan, jadi dikalikan 2. Nah, seperti itu perhitungan elko-nya. Untuk voltase elko disesuaikan aja dengan voltase trafo. Cara menghitungnya itu dari tegangan output trafo yang masih AC kita hitung atau disearahkan dulu, misalkan 55 volt AC, kita hitung pakai rumus yang biasa ya, 55 kali 1,414, hasilnya kurang lebih 80 volt DC. Nah, setelah kita tahu output trafo setelah disearahkan, tinggal kita tentukan voltase elko-nya. Karena outputnya 80 volt DC, minimal itu memakai 80 volt elko-nya. Biar aman kita memakai 100 volt ya. Karena untuk trafo kelemahannya itu apabila listrik inputnya atau listrik PLN-nya naik, outputnya pun naik. Nah, karena nanti naik ya, antisipasi tegangan PLN naik, makanya untuk tegangan elko harus dilebihkan ya. 80 volt ya pakai 100 volt ya. Nah, seperti itu. Terus untuk pelengkapnya PCB ya, bisa memakai PCB Pak, ataupun jumper seperti ini, bebas. Kalau pakai PCB lebih rapi sebenarnya. Terus ada resistor juga, terus ada kapasitor juga. Nah, ini fungsinya untuk resistor, fungsinya untuk membuang muatan elko setelah si power dimatikan. Jadi si kapasitas elko yang tersimpan bisa cepat terbuang ya. Nah, terus untuk kapasitor ini kapasitor non polar ya, saya memakai MKP. Itu fungsinya untuk memperhalus tegangan DC ya, untuk memperhalus. Untuk kapasitor ukurannya rata-rata antara 100 nano sampai 1 mikro ya, non polar. Untuk tegangannya pun disesuaikan aja. Nah, untuk resistor ukurannya 47K ya, yang biasa saya gunakan. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk elko sebisa mungkin memakai elko yang bagus ya kualitasnya. Jadi di pasaran itu sebenarnya nggak ada elko yang palsu ya. Semua elko itu asli elko, nggak ada yang palsu. Mungkin yang menjadi pembeda itu elko yang jelek sama elko yang bagus. Nah, diusahakan memakai yang bagus, apalagi buat mensuplai power ampli yang dayanya sedikit lebih besar ya, harus pakai yang bagus.
entah itu diodanya ataupun elko-nya harus yang original atau yang bagus. Nah, sekalian aja saya kasih tips ya, sekalian saya kasih tips untuk membedakan elko yang bagus sama yang jelek. Saya ambil contoh. Nah, ini elko yang biasa-biasa aja ya. Harganya 15.000 nih. 10.000 mikro 50 volt. Ini yang bagus 10.100 volt. Nah, bagaimana cara membedakannya? Yang sering saya gunakan, yang sering saya lakukan itu pertama diketok ya. Kalau yang jelek biasanya gini, nggak nyaring. Kalau yang bagus nyaring ya. Kenapa ini terlihat berat dan padat ya? Mungkin karena dalamnya itu aspal semua ya. Kalau yang ini nyaring. Terus yang kedua digelinding ya. Kalau bahasa Sundanya mah digorolongkeun. Nah, seperti ini. Kalau yang jelek itu biasanya mah mulus ya, begitu muter. Kalau yang bagus agak sedikit kayak berat sebelah ya tuh. Kayak gini. Nah, yang ketiga itu harga ya. Harga nggak bisa bohong ya, yang bagus pasti lebih mahal, bahkan bisa berkali-kali lipat ya, dengan spek yang sama dengan elko yang murah, yang biasa aja. Mungkin kalau yang punya ESR meter yang seperti ini bisa lebih mudah untuk mengetahui apakah si elko itu real capacity ataupun enggak ya. Nah, mungkin nggak kerasa juga. Jadi seperti itu tips yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Jadi sebenarnya untuk membuat PSU itu kalau kita search di Google ataupun di YouTube itu udah banyak banget tutornya. Tapi nggak ada salahnya saya share juga. Saya share kembali lah buat rekan-rekan yang masih bingung ya. Nah, ya cukup sekian mungkin yang bisa saya share kepada rekan-rekan. Bagi yang belum paham ataupun yang mau bertanya, boleh berkomentar di bawah. Kritik, masukan, dan sarannya juga silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.